Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang dimuliakan di mana saja berada. Alhamdulillah malam ini live dari Sinjai. Ada banyak kisah seru kemarin di Sopeng ya, selama 3 hari di sana ya. Yang terkhusus sekali adalah kisah kesembuhan ajaib kanker esofagus ya. Kanker esofagus itu adalah kanker yang ada di saluran pernapasan menuju ke lambung ya, esofagus. Jadi beliau susah menelan, bahkan bukan susah menelan lagi ya, tidak bisa makan ya selama 3 bulan, dan berat badannya turun sampai 35 kilo dari 83 ke 50. Jadi ketika berjumpa saya itu sudah kurus ya. Kemudian dipasang stent ya. Stent itu semisal saluran dari platina ya, untuk membuka usus ya, agar si makanan itu masuk begitu. Lalu stent itu menekan tumornya, jadi semisal pembuka jalan gitu, dan itu menyakitkan. Beliau sakit, datang dalam keadaan lemah ya, hampir putus asa, dan masya Allah saya sentuh di perutnya yang memang di dalamnya ini, di area esofagusnya ada sini, saya sentuh, dan kemudian dibacakan ayat-ayat di dalam Al-Quran ya, saya bacakan surah Al-Hasr ayat 21, dan masya Allah sakitnya hilang, 50% hilang ya. Saya tanya beliau apa yang dirasakan selain sakitnya yang hilang. Beliau bilang saya kayak ada sedih begitu. Lalu kemudian saya bacakan lebih khusus lagi, saya dekatkan tubuh saya ya, dan tangan kanan saya di dadanya, tangan kiri di punggungnya. Saya bacakan, masya Allah apa yang terjadi hadirin ya. Beliau menangis berderai air mata ya, dan saya cek lagi, alhamdulillah sudah 90% sembuh ya. Dan setelah ruqyah masal untuk semuanya, saya berikan rocky oil yang super, dan masya Allah ya, beliau betul-betul sembuh 100%. Dan besok harinya itu kita memang ada event, ada tabligh akbar dan eksklusif psycho rehab ya di Sinjai. Beliau tidak ikut yang eksklusifnya, tetapi hari Senin tadi, hari ini ya berarti, beliau bertemu saya lagi dan membawa keluarga lebih besar lagi, lebih banyak lagi ya, orang-orang yang memang sudah mendengar kesembuhannya, penasaran dan ingin ikut menikmatinya ya, masya Allah. Dan dia bilang, Ustaz, ini si sakit di esofagusnya sudah hilang dan pindah kemana? Ke bawah, ke perut bagian bawah, melilit, dan diruqyah lagi ya bersama-sama yang lain, alhamdulillah sembuh ya. Jadi masya Allah hadirin ya, sederhana itu bagaimana penyembuhan kanker dengan Al-Quran ya. Dan malam ini saya ingin share tip khusus ya, bagaimana sebetulnya melakukan terapi ruqyah untuk kanker ini ya. Ada 5 tahapan bagaimana melakukan terapi ruqyah untuk kanker. Jadi tahap awal, dan ini yang paling penting, adalah pembersihan akal seseorang ya. Brainwashing ya, akal seseorang dari ponis-ponis sebelumnya. Perubahan mindset ya, atau tazkiyatul akal, membersihkan akal pikiran seseorang dari ponis-ponis yang mengguncangnya. Jadi ketika seseorang itu sakit perut, lalu kemudian dia pergi ke rumah sakit dan kemudian diagnosa ya, hasil labnya menyatakan beliau ini kanker rahim misalkan, atau colon cancer, kanker usus, atau tadi seperti Bapak ya, kanker esofagus, maka jiwanya terguncang ya, akalnya tersesat ya, kebingungan, dan imannya melemah ya. Di sana dia bertanya, adakah engkau masih ada ya Rabb, kenapa harus aku, dan seterusnya ya. Maka setelah penghapusan ponis kanker ini ya, tahap keduanya adalah pembuktian.
Ya, pembuktian bahwa kanker yang menimpa dia itu adalah tipu daya setan. Di poin pembuktian ini adalah kita bacakan ayat-ayat Al-Quran ya, sampai kanker atau tumornya itu merespon. Ya. Bentuk responnya misalkan kankernya itu berdenyut, ya, makin sakit atau berkurang sakitnya. Biasanya kalau kanker payudara itu panasnya hilang, ya, kemudian nyut-nyutannya hilang, ya, dan melembut gitu ya. Bahkan beberapa tumor itu lenyap ya hadirin. Nah, masya Allah. Nah, pada tahap kedua pembuktian ini, ya, ini adalah momentum bagaimana akal seseorang itu betul-betul berubah, gitu. Dan tadi di poin pertama tentu kita harus menjelaskan sesuai pengetahuan seseorang tersebut, ya, secara akliyah, ya, secara ilmiah, ya. Dan setelah itu pembuktian nomor yang ketiga atau tahapan yang ketiga adalah ruqyah. Ruqyah itu sendiri, ya. Ruqyah sebagaimana gangguan sihir dan gangguan jin yang lainnya. Dan ini tentu ada tahapan ruqyah 1, ruqyah 2, ruqyah 3 sampai ruqyah 7, ya. Kalau teman-teman tidak bisa menjangkau saya, tidak bisa bertemu saya, bisa dilakukan dengan cara mendengar audio ruqyah. Ya, audio ruqyahnya disimak berulang-ulang, ya, 3 sampai 7 kali. Jadi di TikTok ini juga ada kan, setiap habis sholat disimak ya 5 kali tambah habis duha dan qiyamul lail. Nah, tahapan ketiga. Tahapan keempatnya adalah terapi mandiri, ya, untuk rasa sakitnya. Kalau misalkan dia bentuknya tumor, ya, untuk mengecilkan benjolannya kami ada Rocky Oil Super. Nah, ini dioles benjolannya dengan izin Allah bisa mengecil. Kemudian diminum, itu akan memperbaiki atau meregenerasi, ya, sel-sel di tubuhnya. Nah, kemudian tahapan yang kelima, ya hadirin, dan ini adalah tidak kalah pentingnya, ya, adalah mulai mengajak hamba Allah itu untuk hijrah secara sempurna, ya. Taqarrubillah, mendekatkan diri kepada Allah. Tujuannya adalah mendekatkan diri kita kepada cahaya, sumber cahaya agar kita tidak gelap, ya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, ya, yang akan mengeluarkan orang-orang yang beriman itu dari kegelapan menuju cahayanya yang terang. Dari lembah sunyi menuju puncak kemuliaan, kebahagiaan, kemenangan, kesehatan. Baik, ya, 5 poin, ya, dan poin ke-6 hadirin, ya, setelah hijrah yang sempurna, kemudian taubatan nasuha, ya, berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ke-6 adalah mengetahui rumah-rumah setan di dalam diri kita, ya, yakni dosa dan kemungkaran yang kita lakukan. Setiap dosa adalah pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kekufuran. Tentunya bagi yang dulu pernah ikut perdukunan, bagi yang dulu pernah ikut aliran-aliran sesat, ya, pernah mengisi dirinya dengan hodam, ya, pernah mengisi dirinya dengan ilmu-ilmu yang buruk, ya, melepaskannya. Dan bagi yang di dalam dirinya ada kesedihan, kemarahan, ketakutan, merilisnya, ya, ini rumah-rumahnya, karena rumah setan itu adalah ada di dalam diri seseorang, yaitu sisi nafsiyahnya, ya, pembersihan jiwa. Dan poin yang terakhir, ya, adalah tazkiyatun nafs secara holistik, ya, pembersihan akalnya tadi. Tazkiyatul akal telah selesai, lanjut ke tazkiyatul qulub, pengusiran setannya, ya, yang membisiki dia was-was. Kemudian ada tazkiyatul iman, ya, membersihkan imannya dari kekufuran. Kemudian ada berikutnya adalah tazkiyatul hawa, ya, penyucian nafsunya dari keburukan-keburukan yang menghampirinya, ya, dengan jihadun nafs, muhasabatun nafs, dan tadribun nafs. Ya, barakallahu fikum, semoga bermanfaat, ya kaum muslimin. 7 tahapan yang penuh bagi